untuk keselamatan dunia dan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Religi Pagi kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 14 Syawal 1442 Hijriah, Rabu 26 Mei 2021. Dan pendengar, saya Faijah Hasan sudah bersama dengan Ustadz Dr. Fahmi Riyadi MPHI, beliau dari rumah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya Ustadz ya. Ya, amin, amin. Ya, dan mudah-mudahan juga lingkungan kita dalam keadaan damai. Ya Ustadz. Ya. Lingkungan kita, hati kita, dan juga negara kita. Baik, kita bicara masalah makar nih Ustadz ya. Iya. Kalau sudah dengar makar, kita udah pikirannya ke politik begitu ya Ustadz. Tapi sebenarnya makar itu apa? Nah, nanti kita akan dengarkan pendengar yang akan dijelaskan oleh Ustadz Fahmi Riyadi. Yaitu topik kita adalah Allah sebaik-baik pembuat makar. Silakan Ustadz. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Faizah Hasan ya. Iya. Berkenan dengan tema kali ini. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua lagi ya di udara di dalam acara religi pagi setelah habis Ramadan ya. Pada masa Ramadan kita menggunakan istilah Nur Ramadan. Ini tentu semua berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala semata kita bisa melaksanakan kegiatan religi pagi di pagi hari ini. Sebagaimana telah disebutkan, religi pagi ini kerjasama antara Pro1 RRI Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir masa kelak. Baik, sebagaimana yang telah disebutkan sekilas bahwasanya tema kita itu berkenaan dengan makar ya, atau tepatnya saya mengutip dari potongan ayat Al-Quran adalah Allah sebaik-baik pembuat makar, wallahu khairul makirin ya, saya sebut. Nah, mungkin untuk sebagian orang ya, kata makar ini agak aneh ya kalau disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala membuat makar ya. Tetapi kemudian bagi mereka yang terbiasa membaca Al-Quran, terutama di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa kali disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga membuat makar. Bahkan makarnya Allah itu adalah sebaik-baiknya makar. Nah, makar itu sendiri
memang diambil dari bahasa Arab ya, dari kata-kata makaro ya. Ma, mim, kaf, ra, atau makrun, atau makaro yang kuru dalam bentuk fi'ilnya. Yang artinya adalah tipu daya, atau juga sering disebut dengan istilah persekongkolan jahat ya. Nah, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala membuat makar? Misalnya kalau kita dapatkan di dalam ayat Al-Qur'an ya, di surah Ali Imran ayat 54, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin." Di sana disebutkan, dan mereka membuat tipu daya, tetapi Allah pun telah membuat tipu daya pula. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Nah, kemudian juga kalau kita membaca di dalam surah Al-Anfal ayat 30, di sana disebutkan, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, kata Allah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sama ya, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya atau yang melakukan tipu daya. Tadi kita sebutkan bagaimana sih bentuk makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut para ahli ilmu kalam atau ahli ilmu teologi ya, jika di dalam ayat Al-Qur'an misalkan kita mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertindak atau bersifat dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama seperti manusia. Contohnya di dalam beberapa ayat misalkan, di sana disebutkan ada kata-kata Allah, misalnya ada kata-kata senang, atau kata-kata murka, atau kata-kata dendam, ada al-hub, ada ghadab, ada intiqam. Nah, menurut ahli ilmu kalam, itu semua tidak persis seperti yang ada pada makhluknya. Jadi, kalau manusia marah, mungkin kita bisa mendeskripsikan bagaimana kemarahan manusia, bagaimana ekspresi cinta seseorang, terus juga bagaimana bentuk dendam, baik dalam hal mimik atau sikapnya. Tetapi ketika kata itu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa kemudian kita memberikan penggambaran sebagaimana yang kita lihat pada manusia. Jadi menurut ahli ilmu kalam itu tidak persis seperti yang ada pada manusia khususnya. Nah, bentuk-bentuk semacam ini menurut mereka itu adalah suatu persamaan nama saja. Nah, di dalam bahasa Arab ada istilah namanya ism mustarak, persamaan nama, atau dalam istilah yang lain selain ism mustarak atau ada kata-kata yang homonim, kata-kata yang memiliki lafaz yang sama tetapi maknanya bisa ambigu, yaitu maknanya bisa tidak sesuai dengan makna yang pada umumnya kita ketahui ya. Nah, berkenaan dengan hal-hal yang demikian, misalnya ism mustarak ini ketika dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang Maha tahu yaitu zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bagaimana hakikat dari tindakan atau sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, para ulama ilmu kalam ketika menyebutkan kata-kata yang persis dengan apa yang dilakukan oleh manusia, itu
ketika disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut bila kaifa. Jadi tanpa bagaimana. Bagaimana tindakan Allah, bagaimana sifat Allah bila kaifa, tanpa bagaimana, tidak ada penjelasannya. Nah, oleh karena itu kemudian sama juga dengan istilah makar ya, sebagaimana yang disebutkan di ayat Al-Quran seperti di surah Al-Anfal ayat 30, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Itu tidak berarti bahwasanya makar Allah itu makar yang sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, tipu daya yang jahat, yang berusaha untuk tadi disebutkan untuk menahan contohnya, untuk memenjarakan, untuk membunuh, atau juga untuk mengusir seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 30 itu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi makar Allah di sini ya itu bisa dipahami secara metafora atau juga secara alegori ya. Jadi karena dia bukan berarti makna sebenarnya hanya sebagai perlambang ibarat atau sebagai kiasan. Jadi makar di sini bisa dipahami bahwasanya secara metafor Allah tidak mungkin dikalahkan oleh manusia. Atau bisa juga Allah itu maha cerdas. Allah itu maha luar biasa lah ini. Pertama itu yang perlu dipahami kalau kita mendapati contohnya ayat sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Anfal atau Ali Imran bahwasanya Allah sebaik-baik pembuat makar. Ya, makar Allah di sini dipahami secara metaforik bahwasanya Allah tidak mungkin dikalahkan. Bahwasanya Allah memiliki kecerdasan yang luar biasa dibanding makhluknya yang bernama manusia. Walaupun kemudian mereka bersekongkol untuk melakukan tindakan jahat terhadap Allah, maka tidak mungkin mereka dapat mengalahkan Allah atau membendung kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa diartikan Allah itu melindungi dan membela kebenaran itu, dan pasti makar Allah Subhanahu wa taala itu akan menang. Nah, misalkan kita tadi mencontohkan di dalam surah Al-Imran ya, ayat 54, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin." Nah, ayat ini kalau kita melihat dari munasabatul ayat misalnya, keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain, ini berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam ayat sebelumnya, misalnya di ayat 52 itu, Nabi Isa ini sudah merasa kekafiran orang-orang Quraisy ya. Ketika beliau menyerukan bahwasanya beliau adalah Nabi yang datang kepada mereka dengan membawa mukjizat, dengan membawa kemampuan yang luar biasa yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Tapi ternyata kaum kafir Quraisy ini memiliki rencana jahat terhadap beliau. Oleh karena itu kemudian terhadap sahabat-sahabat beliau yang sahabat-sahabat muda ya, yang dikenal dengan Hawariyun itu, Nabi Isa berkata kepada mereka, siapa yang mau, kata Isa, atau yang akan menolongku pada Allah Subhanahu wa taala. Man ansari ilallah, kata Nabi Isa. Lalu kemudian Hawariyun, yaitu nama gelar atau nama yang disematkan kepada pemuda-pemuda yang memiliki tekad kuat untuk menolong Nabi Isa. Mereka berkata bahwasanya kami siap dan kami bersaksi akan siap ya menolong
Nabi Isa itu tadi, dan mereka meyakinkan diri bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika orang-orang kafir ya, orang-orang dari Bani Israel yang bersekongkol untuk ada yang berkeinginan untuk menangkap Isa, atau juga berkeinginan untuk membunuh Nabi Isa, itu kemudian mereka gagal untuk melakukannya, karena di dalam tafsir itu disebutkan bahwasanya Nabi Isa itu kemudian di dalam ayat sesudahnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Isa sendiri itu diserupakan dengan pengikutnya, yang ada yang bilang ada 12, ada 13, yang kita kenal dengan istilah Yudas ya. Sehingga Nabi Isa itu kemudian selamat dari pengkhianatan Bani Israel ya, yang ingin Bani Israel itu terbiasa kalau dia tidak suka dengan seseorang, apakah itu nabi, mereka akan bisa membunuhnya atau mengkhianatinya dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian Allah membuat makar yang sebaik-baiknya, walaupun mereka sudah merencanakan untuk melakukan tindakan jahat terhadap Nabi Isa, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Nabi Isa dari makar mereka. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an surah Ali Imran, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, sama juga kalau kita membaca di dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang disebutkan tadi, itu berkenaan dengan Nabi Muhammad ya, di mana Nabi Muhammad pada suatu ketika itu ingin dihabisi oleh suku-suku Quraisy ya, yang tidak suka terhadap dakwah beliau, di mana suku Quraisy ini kemudian ada yang mengusulkan agar Nabi Muhammad itu ditangkap saja dan dikurung atau dipenjarakan, sehingga beliau tidak bisa beraktivitas lagi. Ada juga yang mengusulkan agar diusir. Tetapi kemudian di dalam perdebatan mereka bahwasanya kalau Nabi Muhammad itu dikurung atau dipenjarakan, pasti suku-suku yang sedarah dengan beliau khususnya itu akan membela beliau dan melepaskannya. Bahkan kalau beliau diusir dari negeri Mekah, beliau itu kan orang yang berlidah fasih yang bisa mempengaruhi orang lain. Lalu kemudian disepakatilah agar Nabi Muhammad itu dibunuh di mana dengan cara memanggil pemuda-pemuda yang gagah di setiap suku itu dengan membawa pedang, dan masing-masing mereka akan menusukkan pedang itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi rencana jahat mereka itu kemudian diketahui oleh Allah dan diberitakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari itu kemudian Nabi Muhammad tidak tidur di rumahnya, dan Allah kemudian menjadikan mereka semua di dalam beberapa kitab sirah itu tertidur, tidak mengetahui bahwasanya Nabi keluar melalui rumahnya, dan di dalam rumah yang tidur di tempat Nabi Muhammad SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika mereka terbangun, membuka selimut, ingin menusukkan pedang, ternyata di sana adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersembunyi di Gua Tur bersama sahabatnya Abu Bakar, dan seterusnya sampai berhijrah ke Madinah ya. Nah, di sana banyak sekali terjadi makar-makar Allah, yaitu bentuk tipu daya Allah kepada orang-orang yang ingin membunuh Nabi itu tadi. Misalkan Allah menjadikan mereka mengantuk, tidak melihat Nabi Muhammad SAW keluar. Ketika di Gua Sur itu, walaupun Nabi Muhammad melihat kaki-kaki mereka, tetapi
Allah kemudian membuat tipu daya bahwasanya di sana tidak mungkin berada orang lain karena ada beberapa misalnya ada sarang burung, laba-laba dan lain sebagainya yang tidak memberikan indikasi adanya manusia sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam gua tersebut sampai Nabi Muhammad SAW bisa berhijrah. Ini di dalam tafsir disebutkan sebagai begitu untuk menunjukkan itulah sebaik-baik makar Allah untuk menyelamatkan kebenaran, melindungi kebenaran yang ingin dibinasakan oleh orang-orang Quraisy. Nah, dua contoh ini, yang pertama di dalam surah Ali Imran itu berkenaan dengan pembunuhan Nabi Isa yang mereka menyalib Nabi Isa, dikira mereka itu adalah Nabi Isa, tetapi di dalam ayat di sana disebutkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ada juga keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad dengan menusukkan pedang di antara pemuda-pemuda yang merupakan kelompok-kelompok dari suku yang bermusuhan dengan Nabi Muhammad, sehingga tidak mungkin kelompok yang membela Nabi itu ingin membalas dendam karena banyak sekali yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah contoh makar. Artinya, kalau kita menyebutkan bentuk-bentuk makar itu tadi, maka itu bisa dimahami secara metaforik, yaitu perlambangan atau sebagai kiasan yang menunjukkan adanya salah satu tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu adalah tidak mungkin dikalahkan dengan makar-makar yang dibuat oleh manusia. Tentu kita melihat sekarang ini misalnya peperangan antara Bani Israel atau Israel dengan kaum Palestina, tentu kalau kita memahami itu tentu sangat rumit sekali ya. Ada yang mengatakan tentang perebutan tanah, perebutan perjanjian, peperangan dan lain sebagainya. Apalagi di Palestina itu banyak sekali partai ada yang menginginkan perjuangan mengangkat senjata, ada yang menginginkan perjuangan secara diplomatik, tetapi bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina tentu diyakini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya, dalam upaya membendung atau dalam upaya melawan tindakan-tindakan orang yang jahat, orang-orang yang kafir, dengan usaha aktif kita senantiasa menawakalkan diri atau mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan disertai tindakan-tindakan yang sudah kita ikhtiarkan begitu, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat makar atau membuat sebaik-baik makar agar kebenaran itu tetap bertahan. Jadi kebenaran itu sebagaimana matahari, walaupun dilindungi sebagaimana kuatnya, dia akan tetap muncul. Mungkin ini pengantar dari saya berkenaan dengan Allah sebaik-baik makar, Mbak Faiza. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz Fahmi. Ya. Dan tadi orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya Ustadz ya. Dalam surah Ali Imran ayat 54. Ya, pendengar, kita sudah jelas bahwa kalau kita selama ini tahunya makar itu adalah semacam perlawanan begitu ya, dari kelompok kepada pemerintah begitu ya Ustadz ya. Dan ternyata makar itu adalah tipu daya. Baik pendengar, silakan Anda bergabung di 081151111410, hanya di satu nomor itu karena nomor yang lain kami gunakan untuk berdialog dengan Ustadz Dr. Fahmi Riyadi MPHI. Tapi sebelum kita terima telepon pendengar ya Ustadz, kita break sesaat Ustadz. Ya. Teleponnya jangan ditutup ya Ustadz. Iya. Masih bersama acara Religi Pagi RRI Banjarmasin kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pemuda itu distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadiannya, ia tidak layak disebut pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan.
Imam Syafi'i. Masih bersama acara Religi Pagi, RRI Banjarmasin kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Baik pendengar, kita masih bersama dengan Ustadz Fahmi dan silahkan pendengar Anda bergabung di 081115111410. Tema kita adalah Allah sebaik-baik pembuat makar.